Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Kali ini kita akan belajar fluida statis. Sekarang kita bahas tentang hukum Archimedes. Apa sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes mengatakan jika benda dimasukkan ke dalam fluida, benda tersebut akan mendapatkan gaya apung. Benda tersebut, ya, di sini tersebut, ya, akan mendapat gaya apung. Tentunya gaya apung ini artinya gayanya arahnya ke atas, ya. Akan mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan. Oke. Jadi kalau kita buat ilustrasinya di sini, misalkan di sini adalah bejana berpancuran, kita sebut gitu. Kemudian mula-mula kita isi suatu dengan fluida. Bejana ini kita isi dengan fluida. Ya, ini pas di bibir dari keluaran pipanya, ya, di sini. Kemudian ini kita kasih bejana untuk menampung jika ada fluidanya yang keluar di sini. Nah, ketika benda dimasukkan, tentunya fluida ini akan naik, kan, permukaan akan naik. Nah, tapi karena dia ada lubang di sini, maka fluidanya akan keluar di sini. Anggaplah di sini. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya volume zat cairnya itu akan sama dengan volume zat cair yang benda yang tercelup ini. Nah, ketika ditimbang di sini, ya, ditimbang, berarti berat fluida yang ini artinya namanya berat fluida yang dipindahkan. Jadi gaya yang didapatkan benda tersebut akan mendapatkan gaya apung, ke atas kita tuliskan sebagai FA, ya. Jadi dirumuskan adalah FA itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kita tulis saja W yang dipindahkan, ya. Di sini kita tuliskan berat benda zat cair atau fluida yang dipindahkan. Jadi W di sini adalah berat, ya. W di sini berat. Sehingga bisa kita tuliskan FA sama dengan, nah, berat zat cair yang dipindahkan bisa kita tuliskan, berat itu kan massa kali percepatan gravitasi. Oke. Nah, di sini massa itu adalah rho kali volume. Berarti bisa kita tuliskan gaya apungnya sama dengan massanya kita ganti dengan rho, ya. Ini G, nah V-nya di sini di belakang. Nah, tetapi volume ini adalah volume zat cair yang dipindahkan. Jadi bisa kita tuliskan V cair yang dipindahkan. Kita tulis saja yang tercelup saja. Artinya apa? Karena volume zat cair yang dipindahkan di sini itu sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi di sini kita tuliskan keterangannya, V tercelup ini adalah volume benda yang tenggelam.
atau yang tercelup. Kenapa? Karena akan sama dengan volume berat zat cair yang dipindahkan, ya. Di sini akan sama. Jadi maka disinilah persamaan, ya. FA itu adalah gaya apungnya, atau sering dituliskan gaya ke atas, atau sering dikenal dengan gaya Archimedes. Gaya apung satuannya Newton, G kecilnya percepatan gravitasi. Nah, rho-nya adalah massa jenis fluida, ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini adalah rho-nya di sini adalah massa jenis fluidanya. Jadi rho F itu adalah massa jenis fluida. Jadi bukan massa jenis bendanya, ya. Rho F massa jenis fluidanya. Gitu Sobat Edson. Oke, sekarang ada 3 keadaan jika benda dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida. Ya. Jadi jika dimasukkan ke dalam fluida, ya, ini 3 keadaan. Yang pertama, jika bendanya terapung, ya. Jika bendanya terapung seperti ini. Nah, oke. Ini adalah fluidanya. Yang biru saya gambarkan sebagai fluidanya. Oke. Di sini keadaan terapung. Kalau kita gambarkan gaya-gayanya, ya. Benda di sini punya gaya berat, ya. Saya tuliskan W. Dan benda ini mendapat gaya apung ke atas, ya. Saya tuliskan saja seperti ini. FA. Dan kita tahu secara vertikal, ya, secara vertikal benda ini kan tidak bergerak, ya. Ya mungkin kalau misalnya ini juga artinya artinya ini statis, ya, diam di situ. Berarti dengan menggunakan hukum pertama Newton, kalau diam kan sigma F-nya 0. Oke? Jadi bisa kita tuliskan FA sama dengan berat bendanya. Jadi ini kita tuliskan untuk kasus terapung adalah gaya ke atasnya sama dengan berat bendanya. Betul, ya? Oke. Sekarang kalau kita yang berikutnya, yaitu kita sebut sebagai melayang. Melayang di sini artinya melayang di dalam fluida, ya. Jadi melayang di dalam fluida. Jadi kalau di sini bijananya seperti ini. Ini adalah permukaan fluidanya. Ini fluidanya. Jika bendanya melayang. Oke. Di sini juga kalau kita gambarkan gaya-gayanya, ini berat bendanya, kemudian mendapat gaya apung ke atas. Maka karena juga ini artinya tidak bergerak dalam arah vertikal, kondisi melayang itu artinya sigma F sama dengan 0. Oke, maka bisa kita tuliskan gaya ke atas akan juga sama dengan berat bendanya. Gitu, ya. Di sini. Nah, sekarang kondisi tenggelam. Kondisi tenggelam. Nah, kondisi tenggelam berarti kalau di sini adalah fluidanya, tentunya berada di dasar bejana. Di dasar bejana. Nah, di sini ada berat bendanya. Oke. Kemudian ada gaya apungnya. Nah, karena sudah tenggelam, itu sudah pasti di sini akan ada gaya normal karena menekan dasar. Jadi di sini
juga karena diam, sigma F 0, hanya gaya-gaya yang ada adalah FA ditambah gaya normalnya sama dengan berat bendanya. Sehingga di sini gaya normalnya adalah berat ya bendanya dikurang dari FA-nya. Oke, atau FA-nya akan lebih kecil ya dari sini. Nah, kondisi ini kita tahu bahwa FA sama dengan omega. Untuk gaya di sini untuk terapung ya. Di sini kan otomatis FA itu adalah selisih antara apa? Berat di dalam zat cair ya dibandingkan dengan berat di udara. Sehingga bisa kita tuliskan di sini adalah rho apa? Rho bendanya itu lebih kecil sama dengan rho fluidanya. Itu kalau kita bicara massa jenisnya. Kalau untuk melayang, maka rho bendanya sama dengan rho fluida. Jadi rho benda sama dengan rho fluida ya. Kalau untuk terapung, massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida. Kalau melayang sama. Nah, sehingga kalau tenggelam sudah pasti rho bendanya lebih besar daripada rho fluidanya. Ini adalah 3 keadaan benda di dalam fluidanya. Sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang keadaan benda terapung. Ya, terapung. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Nah, sekarang hubungannya bagaimana walaupun lebih kecil gitu ya, massa jenis benda dengan rho fluida. Dalam kasus ini yang pertama kita bisa tuliskan adalah gaya apungnya itu kan sama dengan gaya berat bendanya. Oke? Di sini gaya apungnya rho fluida dikali G-nya, kemudian dikalikan dengan benda yang tercelup ya. Nah, seperti itu ya. Volume benda yang tercelup. Kita singkat saja tercelup gitu ya. Nah, untuk beratnya, berat bendanya di sini, ya, ini berat benda. Itu adalah massa benda dikali percepatan gravitasinya. Ini G-nya bisa kita coret ya, karena sama-sama G nilainya sama, kita coret. Jadi kita tuliskan rho fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup ya. Ini volume benda yang tercelup gitu saja. Sama dengan, nah massa benda itu adalah rho benda dikalikan volume bendanya. Oke. Jadi kalau kita gambarkan itu untuk yang terapung ya, terapung di sini. Untuk mau kita bandingkan gitu ya. Jadi di sini ada bendanya. Maka yang dimaksud dengan volume benda yang tercelup adalah yang di arsir merah ini. Nah, ini bisa kita tuliskan volume benda tercelup. Sedangkan keseluruhannya adalah volume benda gitu ya. Jadi di sini kalau kita tuliskan berarti volume benda yang tercelup dibandingkan dengan volume benda seluruhnya itu sama aja rho benda per rho fluida. Nah, di sini volume benda yang tercelup dibandingkan dengan volume benda seluruhnya itu kan bisa kita tuliskan sebagai bagian benda yang tenggelam ya, atau yang tercelup gitu ya. Kita misalkan yang tercelup dalam fluida ya maksudnya. Berarti yang ini adalah
bagian benda yang tenggelam atau tercelup dalam fluida. Sehingga bisa kita tuliskan, jadi rho benda di sini dibandingkan dengan rho fluidanya, itu akan senilai dengan bagian benda yang tenggelam atau yang tercelup. Jadi ini kita bisa gunakan sebagai rumus cepatnya. Oke Sobat Lesson, sekian dulu video tentang fluida statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Lesson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Lesson juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Lesson, salam pintar!